Ya. Shirley, peduli atau tidakkah sebenarnya, begitu ya, anak muda pemilih yang menjadi dominasi nanti di pesta demokrasi tentang informasi ini, 52 juta data aneh ini? Ya, terima kasih Mbak Balkis. Yang pertama adalah apresiasi luar biasa kita kepada Pak Dendi dalam hal ini dan semua pihak masyarakat yang ikut terlibat aktif untuk mengawal dan menjadi bagian. Ya. Nah, dan adalah hak kita semua sebetulnya sebagai warga negara, sebagai masyarakat untuk bisa merasakan pemilu yang jujur dan adil, serta tugas pemerintah untuk menjadi penyelenggara. Ya. Sehingga harapan kita pesta demokrasi yang terjadi 5 tahun sekali ini adalah ajang, tempat, waktu di mana kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga bisa mencurahkan. Sebetulnya kita ingin pemimpin yang seperti apa, suara dan opini kita pada akhirnya betul-betul didengarkan secara konstitusional, kan begitu. Ya. Sehingga jika informasi ini yang kita dapat saat ini setelah dicek nanti dan jika benar, maka hemat kami melihat ini adalah bencana. Kenapa bencana? Karena efeknya bukan hanya bagi rakyat, tapi juga bagi pemerintah. Semua pihak akan kena. Bagi rakyat, minimal rakyat dirugikan karena negara gagal untuk bisa menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil. Betul. Sebagaimana tugasnya. Selain itu rakyat juga pada akhirnya akan gagal bisa mendapatkan para pemimpin, wakil-wakil rakyatnya begitu, yang duduk di sana nanti sesuai dengan keinginannya. Karena adanya data-data seperti ini, data-data yang janggal seperti ini. Sedangkan dari pemerintah, kenapa ini efeknya bisa juga merugikan? Pertama, distrust tadi sudah di-highlight. Publik semakin tidak percaya. Ini benar nggak sih bahwa pemilu ini tujuan dasar yang ingin dicapai adalah kita semua masyarakat bisa berpartisipasi, atau ini hanya formalitas saja untuk memenangkan mereka yang dari awal ternyata sudah ditetapkan. Yang kedua adalah domino impact dari distrust ini adalah kondisi perpecahan ini akan semakin terjadi. Yang mau nggak mau, terima nggak terima, efeknya adalah akan membahayakan kesatuan negeri ini. Betul. Yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah siapapun nanti yang menang. Dalam hal ini anak muda tidak peduli pada akhirnya apapun partai politiknya, yang dipedulikan adalah apakah programnya konkret, real, nyata bagi kami anak muda, kan begitu. Siapapun nanti yang akan menjadi pemenang, pada akhirnya akan beban, Mbak. Kenapa beban? Karena menang atas data-data yang seperti ini. Untuk itu, jadi bukan kemenangan sejati ya? Betul, sehingga ini akan dianggap kondisi seperti ini yang mendapat keuntungan adalah mereka yang menang, terlepas itu layak atau tidak. Sehingga beban inilah yang nanti akan dibawa 5 tahun kemudian terjadi lagi pemilu setelah 5 tahun, dan hemat kami melihat ini sudah harus naik tingkat. Kita sebagai negara demokrasi harus melihat ini sebagai PR besar negeri ini, dan saya pikir ini adalah awal yang sangat baik ketika masyarakat mulai ikut terlibat aktif. Dan dalam hal ini bukan hanya masyarakat yang harus terlibat aktif, apalagi dari pemerintah yang menyelenggarakan pemilu itu sendiri, bahwa KPU, Bawaslu dalam hal ini harus dengan lebih seksama untuk memastikan ini data-datanya dari mana, bagaimana mungkin ketika ada kejanggalan 13.000 misalnya nama hanya 2 huruf, usia 12 tahun bisa memilih misalnya, atau hanya ada nama tapi RT RW-nya tidak ada. Ini perlu dicek lebih seksama dan detail lagi. Oke, nanti saya akan kembali lagi dengan narasumber Anda studio, dan tentu kepada Pak Dendi. Kenapa? Karena memang sangat menanti pasti undangan dari penyelenggara pemilu. Jikalau tidak ada undangan itu, mungkin Pak Dendi, apa yang akan dilakukan oleh perkumpulan warga untuk pemilu jurdil ini? Sesaat lagi Pak Dendi ya, di Perempuan Bicara.